Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah, SPD. Saya adalah CGP Angkatan 6. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Koneksi antar materi yang pertama adalah apa intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Yang kedua, bagaimana Anda memandang diri Anda sebagai pembelajar, guru, dan pembelajar murid jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Berikut informasinya. Kekuatan konteks sosial kultural daerah Pandeglang, Banten. Budaya Ngupat. Budaya Ngupat merupakan salah satu kebudayaan Pandeglang yang diambil sebagai konteks sosial kultural masyarakat setempat dengan penanaman nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Latar belakang masalah yang pertama mengenai Pandeglang, yang kedua tradisi atau kebiasaan, yang ketiga nilai-nilai tradisi, yang keempat penerapan tantangan solusi. Pandeglang adalah kabupaten di Indonesia dengan ibu kota Pandeglang. Suku asli kabupaten ini adalah suku Sunda. Pusat kota Pandeglang terdiri dari 4 kecamatan, yaitu Pandeglang, Karangtanjung, Majasari, Kaduhejo. Keempat kecamatan tersebut secara sosial kultural diikat oleh salah satu kebudayaan yang sama, yaitu tradisi ngupat. Tradisi ngupat adalah tradisi makanan menggunakan ketupat, yaitu nasi yang dimasak dengan bungkus daun kelapa. Tradisi ini dilakukan pada malam ke-15 bulan Ramadan, menandakan rasa syukur kita diberi kesehatan sudah bisa menjalankan ibadah puasa sampai pada malam ke-15. Acara makan ketupat ini dilakukan setelah melakukan sholat tarawih. Kupat dimakan bersama-sama dan saling berbagi antar warga masyarakat. Jika ada salah satu warga masyarakat tidak membuat ketupat, maka antar warga masyarakat lain harus membaginya. Hal ini menandakan berbagai keceriaan dan kebahagiaan. Berdasarkan kegiatan tersebut, tradisi penanaman nilai yang menjadi kebudayaannya adalah kebersamaan, saling memberi, dan berbagi. Ketika membuat anyaman ketupat, biasanya dilakukan bersama-sama dari mulai pengambilan daun kelapa sampai dengan penganyamannya dilakukan secara bersama-sama. Hal tersebut menandakan penanaman nilai-nilai gotong royong, kerjasama yang merupakan bagian dari profil pelajar Pancasila. Selain itu, secara religius, malam ke-15 Ramadan menandakan malam Lailatul Qadar, yaitu malam 1000 bulan. Malam lebih meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara tradisi membentuk penanaman nilai religius dan membentuk salah satu profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aktualisasinya berupa program atau kegiatan di sekolah untuk menebalkan laku murid. Yang pertama, muhadharah atau kegiatan berpidato yang temanya tentang keagamaan. Yang kedua, murojaah memperkuat hafalan Al-Quran, dan sebagainya. Aktualisasi berupa program kegiatan di sekolah untuk menebalkan laku murid yang berikutnya adalah mengadakan acara bakti sosial, penanaman profil Pancasila bergotong royong di bulan Ramadan sebagai program kesiswaan bentuk lain aktualisasi tradisi ngupat, seperti memberikan santunan kepada anak yatim, bazar sembako murah. Tantangan dari nilai internalisasi yang dimunculkan, penerapan nilai kreatif pada pembelajaran, anak praktik menganyam berbagai jenis ketupat melalui pembelajaran prakarya. Penerapan nilai gotong royong pada saat pelaksanaan, tantangan, anak tanpa instruksi dan menjadi pembiasaan menjaga kebersihan kelas setelah praktik, saling membantu jika temannya kesulitan pada saat praktik. Koneksi antar materi yang ketiga, demonstrasi kontekstual modul 1.1. Asas Rikon Ki Hajar Dewantara. Asas Rikon Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Metaforanya adalah bumi. Bumi terdiri dari 3 elemen, yaitu yang pertama adalah udara.
merupakan oksigen yang bisa diperoleh di ruang terbuka. Udara diibaratkan sebagai murid yang selalu mempunyai inovasi, kreasi dalam menebalkan potensi kodrat alam, sehingga guru sebagai pamong hanya memfasilitasi bakat anak yang sesuai dengan yang mereka butuhkan. Secara konsentris, guru diibaratkan sebagai pendidik yang harus menghamba kepada anak, yaitu memfasilitasi dan mendukung semua kebutuhan anak. Elemen yang kedua, air, merupakan sumber kehidupan secara konvergen. Air diibaratkan murid yang selalu membutuhkan pengetahuan untuk menebalkan wawasan, isi dan irama yang merupakan potensi anak. Kemudian, yang ketiga, elemen api merupakan warna merah menyala secara kontinu, maka api adalah motivasi yang harus terus tumbuh baik intrinsik maupun ekstrinsik dalam jiwa murid. Api berkobar secara metafora diibaratkan adalah murid yang memiliki motivasi belajar tinggi, sehingga kita sebagai pamong hanya menebalkan dengan sifat, bentuk, isi, dan iramanya. Simbol asas trikon, konsentris, udara, konvergen, air, kontinu, api. Konsentris artinya menghamba kepada anak, konvergen, kodrat alam dan kodrat zaman, kontinu, keberlangsungan. Transformasi dunia pendidikan di Indonesia. Bumi adalah planet yang memiliki makhluk hidup. Makhluk tersebut tidak bisa hidup tanpa adanya elemen air, udara, api. Bumi dipilih sebagai metafora salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Oleh karena itu, makhluk hidup selalu berhubungan dengan ketiga elemen tersebut. Elemen udara merupakan oksigen yang memenuhi ruang di bumi. Hal ini menandakan sebagai pemberi ruang inspirasi anak, kebebasan anak berkreasi, berinovasi dengan menggali sumber potensi yang dimiliki oleh anak. Sebagai contoh, anak menginterpretasi hal yang berkaitan dengan materi, seperti menggali minat baca terhadap cerpen. Dengan pemantik, pernahkah membaca cerpen? Elemen air berkaitan bahwa air adalah sumber kehidupan di bumi, sama halnya dengan pendidikan dan pengajaran sebagai tonggak utama kemajuan suatu negara. Untuk peserta didik, meningkatkan potensi anak dengan menginterpretasi salah satu nilai sosial kultural dari cerpen yang dibaca karangan cerpenis Indonesia. Elemen api dengan warna merah berkorbar menandakan semangat membara dari para murid untuk mengasah potensi alam yang dimiliki para peserta didik. Peserta didik harus memiliki motivasi belajar yang tinggi dengan mengaktualisasikan salah satu nilai cerpen sebagai nilai-nilai pendidikan karakter bagi anak untuk memotivasi peserta didik terus membaca cerpen karya pengarang Indonesia. Berikutnya mendemonstrasikan hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara. Anak menuliskan kembali cerpen pengarang Indonesia yang pernah dibaca dengan gaya penceritaan sendiri. Anak menganalisis gaya penceritaan cerpen. Temanya yang ditulis kemudian mengambil nilai-nilai sosial kultural cerpen tersebut. Setelah menentukan nilai-nilai sosial kultural dari cerpen yang dianalisis sebelumnya, kemudian peserta didik memilih salah satu nilai yang dapat menjadi sumber inspirasi untuk meningkatkan semangat nasionalisme dan penanaman karakter antar peserta didik dalam bentuk poster. Tantangan dan solusi dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tantangan, meningkatkan minat baca anak bagi siswa yang merasa motivasi membacanya menurun. Solusi, peserta didik dapat menginterpretasikan nilai-nilai sosial kultural dari cerpen dalam kehidupan sehari-hari. Solusi yang kedua, anak dapat menerapkan membuat poster mengenai nilai-nilai yang ada dalam cerpen untuk memotivasi seluruh teman. Sebagai seorang guru, ing ngerso sung telodo, di depan menjadi teladan, ing madya mangun karso, di tengah guru sebagai pemberi motivasi, tuturi handayani, di belakang guru mendorong supaya anak selalu bersemangat. Berdasarkan ketiga elemen tersebut, semua bisa ditemukan di bumi. Bagaikan filosofi Ki Hajar Dewantara, ing ngerso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Berdasarkan koneksi antar materi, maka kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Nomor 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang pertama, anak kurang memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Yang kedua,
Metode ceramah yang sering digunakan guru dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, murid cenderung pasif. Yang keempat, capaian pembelajaran siswa lebih kepada kriteria ketuntasan minimal tanpa melihat proses. Yang kelima, murid tidak diberi kebebasan untuk mengembangkan potensinya. Yang keenam, guru lebih dominan. Anak kurang memiliki rasa percaya diri yang tinggi, yaitu minimnya rasa ingin tahu peserta didik terhadap materi yang diajarkan menandakan anak kurang memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Yang kedua, metode ceramah yang sering digunakan guru dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu setiap proses pembelajaran berlangsung, guru cenderung merasa lelah karena informasi materi selalu menggunakan metode ceramah dengan tujuan agar peserta didik lebih paham. Yang ketiga, murid cenderung pasif. Pada saat kerja kelompok, peserta didik tidak bekerja secara bersama-sama, hanya mengandalkan temannya untuk menyelesaikan LKPD. Hal ini menandakan peserta didik cenderung pasif dan tidak berkolaborasi. Yang keempat, capaian pembelajaran siswa lebih kepada kriteria ketuntasan minimal tanpa melihat proses. Keberhasilan guru dalam mengajar selalu diukur dari nilai peserta didik berada pada capaian minimal atau melebihi baru dikatakan tuntas. Yang kelima, murid tidak diberi kebebasan untuk mengembangkan potensinya. Artinya, guru selalu menuntut peserta didik mengerjakan tugas atau asesmen dengan tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu, maka dianggap kurang berhasil. Yang keenam, guru lebih dominan. Maksudnya, semua proses pembelajaran berpusat pada guru, sehingga tanpa sadar, guru tidak mengakomodir keinginan anak, sehingga guru pada akhirnya tidak menebalkan potensi peserta didik. Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, menanamkan nilai-nilai kepercayaan diri yang tinggi kepada peserta didik. Artinya, salah satu asas Rikon, yaitu konsentris, sudah dapat dipahami bahwa guru adalah pamong yang mengakomodir potensi peserta didik. Dengan memberikan ruang kebebasan yang terarah, maka guru sudah dapat menanamkan nilai-nilai kepercayaan diri yang tinggi kepada peserta didik. Secara metafora, peserta didik diibaratkan udara yang membutuhkan ruang untuk mengembangkan potensinya. Seperti peserta didik mau bertanya tentang materi, mau bekerja dalam kelompok. Capaian pembelajaran siswa tidak kepada kriteria ketuntasan minimal, tapi melihat proses peserta didik. Modul 1.1 ini mengajarkan guru tidak hanya berpusat pada nilai yang menjadi ukuran ketuntasan belajar peserta didik, tetapi proses penebalan laku peserta didik menjadi poin penting bahwa sejatinya peserta didik itu adalah pemeran kodrat alam dan kodrat zaman pendidikan dan guru atau pamong yang menjaga dan mengasahnya agar menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Tidak hanya metode ceramah yang sering digunakan guru dalam kegiatan belajar mengajar, maka dari itu kita lihat, setelah mempelajari modul 1.1, guru dapat merubah perannya dengan menggunakan berbagai metode dan pendekatan yang cocok dengan lingkungan tempat mereka tinggal, sehingga peserta didik sudah pandai menjawab dan mengaitkan sesuatu sesuai konteks lingkungan di mana tempat mereka berada. Murid cenderung lebih aktif, artinya pemahaman asas Rikon yang konvergen dapat merubah peran peserta didik untuk turut serta aktif dalam proses pembelajaran dalam menebalkan cipta, karsa, dan karya peserta didik. Peran guru sudah beralih hanya fasilitator yang hanya menguatkan, menebalkan, mensortir sehingga potensi peserta didik terasah dengan maksimal. Jika diibaratkan air, peserta didik itu air yang berkualitas sangat baik. Apa yang segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Untuk pembelajaran bahasa Indonesia khusus materi cerpen, saya akan menggunakan metode brainstorming untuk menggali potensi peserta didik. Kemudian pada salah satu materi, misalnya guru meminta peserta didik menentukan salah satu pengarang cerpen Indonesia untuk dianalisis sosial budaya kepengarangan. Artinya anak akan lebih mengenal
unsur budaya apa yang akan dimunculkan dalam cerpen tersebut, sehingga nilai-nilai karakter akan muncul di sana. Kemudian yang kedua, peserta didik diberikan kebebasan untuk menentukan tema tugas pada saat mengerjakan LKPD dan tugas individu, sehingga anak lebih bisa bervariasi dan berkreasi mengenai potensi bakat minat cipta karsa yang dimiliki oleh mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.